wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak bertemu kembali dengan Ustazah Ahda pada pembelajaran PKLH. Nah, sebelum kita lanjut, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ustazah mau ingatkan anak-anak untuk terus menerapkan 3M. Apa itu 3M? Yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Jangan lupa ya anak-anak. Nah, kita akan melanjutkan materi masih di bab 4, menyayangi lingkungan. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu 3.2, menjelaskan upaya menyayangi lingkungan. Tujuan pembelajarannya, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan upaya menyayangi lingkungan dengan tepat. Nah, hari ini kita akan membahas yang bagian B, yaitu upaya menyayangi lingkungan. Nah, anak-anak masih ingat kan minggu lalu kita sudah membahas yang bagian A, yaitu permasalahan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang B ya anak-anak. Baik, kita akan membahas yang pertama, pelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Nah, anak-anak, lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Lingkungan biotik sendiri adalah segala sesuatu yang bernyawa. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang tak bernyawa. Contohnya tanah, udara, dan juga air. Nah, di sini ada contoh lingkungan biotik dan abiotik ya. Seperti ini, hewan adalah contoh lingkungan biotik. Air contoh lingkungan abiotik. Kemudian tumbuhan ini biotik dan udara termasuk abiotik. Baik, sekarang kita lanjutkan. Upaya melestarikan lingkungan biotik. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, lingkungan biotik contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang pertama, melestarikan hutan. Nah, anak-anak, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan. Di antaranya yaitu A. Melarang pembabatan hutan secara berlebihan. B. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Dan C. Menggerakkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Kemudian yang kedua, upaya melestarikan lingkungan biotik yaitu pelestarian flora dan fauna. Dengan cara yang A, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. B, melarang kegiatan pemburuan liar. Dan C, menggalakkan kegiatan penghijauan. Kemudian, adapun upaya melestarikan lingkungan abiotik. Nah, anak-anak masih ingat kan contoh lingkungan abiotik tadi yaitu air, tanah, dan juga udara. Yang pertama, melestarikan sumber daya air. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya air yaitu dengan cara A. Menggalakkan penanaman pohon. B. Menjaga kelestarian hutan. Dan C. Tidak boros air. Kemudian yang kedua, melestarikan udara bersih. Menghasilkan udara bersih perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Kemudian menanam pohon di sekitar tempat tinggal.
dan mengurangi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan cara melestarikan kesuburan tanah adalah dengan cara yang A. Memupuk tanah, B. Mendaur ulang sampah plastik, dan C. Mengelola lahan yang tandus. Nah, berikut adalah beberapa upaya untuk melestarikan lingkungan abiotik. Baik, kita lanjut yang bagian 2, menciptakan lingkungan bersih, indah, aman, dan nyaman. Nah, anak-anak, lingkungan merupakan tempat di mana makhluk hidup tinggal. Baik hewan, tumbuhan, dan juga kita sebagai manusia. Pastinya, setiap manusia menginginkan lingkungan tempat tinggal yang bersih, indah, aman, dan juga nyaman. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita harus menjaga dan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, aman, dan nyaman dengan cara berikut ini. Nah, beberapa cara menjaga dan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, aman, dan nyaman, yaitu yang pertama, membiasakan hidup bersih sejak usia dini, seperti mencuci tangan dengan sabun, mandi 3 kali sehari, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dengan cara memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Misalnya ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Kita harus memisahkannya sesuai jenisnya ya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga, mendaur ulang sampah plastik. Nah, anak-anak, sampah plastik ini dapat kita daur ulang kembali menjadi barang yang bernilai tinggi. Contohnya, sampah plastik dapat dijadikan sebagai pot bunga, tempat pensil, serok sampah, hiasan bunga, celengan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, membuat pupuk kompos yang berasal dari daun kering. Nah, untuk mengurangi daun-daun yang kering, sampah daun kering, kita bisa membuat pupuk kompos yang menjadi manfaat untuk tanaman. Ya, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ustazah dan bisa mengerjakan tugas dengan baik dan lancar yang Ustazah berikan hari ini. Nah, anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.